Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini, yaitu pertama, siswa melakukan pengamatan pada gambar yang telah disediakan oleh guru dan siswa dapat berpikir mengenai tema yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan kelas yang bersih dan sehat. Dan yang ketiga, yaitu melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan atau menyimpulkan tentang ciri-ciri dan manfaat dari lingkungan rumah ataupun sekolah yang bersih dan sehat. Yang pertama, indikatornya yaitu dalam mata pelajaran PKN. Yang pertama, mengidentifikasi sila kedua, yaitu mengenai lingkungan bersih dan sehat. Dan yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah sesuai makna simbol dari sila kedua dalam lambang Garuda Pancasila. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Baik, kita nyanyikan terlebih dahulu ya lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nyanyian lagu Garuda Pancasila yang merupakan simbol negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan indikator dalam bahasa Indonesia. Pertama, menyebutkan isi teks yang dibacakan yang berkaitan dengan lingkungan sehat secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa ataupun tulisan secara tepat. Dan yang ketiga, menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara tepat maupun benar. Dan yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang indikator dalam pelajaran matematika. Yang pertama, menentukan ruas garis. Apakah ada yang tahu apa itu ruas garis? Baik, Ibu akan menjelaskan apa sih ruas garis itu. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang saling berhubungan ataupun berbeda dan memuat sebuah titik, misalkan titik A hingga titik B. Jadi saling menyambung seperti itu. Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai indikator dalam pelajaran SBDP. Apa sih Bu SBDP itu? SBDP itu seperti seni, budaya, dan prakarya. Yang pertama, membedakan panjang dan pendek bunyi
pada lagu anak ataupun pada lagu Garuda Pancasila dengan menggunakan simbol dengan benar. Dan yang kedua, memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak ataupun lagu Garuda Pancasila yang telah dinyanyikan tadi dengan baik dan benar sesuai intonasi maupun simbolnya, yaitu simbol Garuda Pancasila. Yang kedua, ibu akan mengajak untuk ataupun mengajak kalian untuk memahami apa sih Bu lingkungan bersih dan sehat itu. Baik, sebelumnya ibu akan menjelaskan ya apa sih lingkungan baik dan lingkungan bersih dan sehat itu. Lingkungan bersih dan sehat merupakan lingkungan yang terhindar dari suatu bakteri yang sehingga menimbulkan suatu penyakit. Dan lingkungan bersih yaitu lingkungan yang selalu terjaga kebersihannya maupun kerapihan dalam misalkan dalam kursi maupun meja, sehingga kita nyaman dalam belajarnya. Dan kedua, ibu akan menjelaskan ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat. Yang pertama, lingkungan bersih dan sehat tidak adanya debu. Dan kedua, adanya sirkulasi air. Yang ketiga, tidak adanya sampah yang berceceran. Yang keempat, selalu menjaga kerapihan kursi dan mejanya. Dapat dipahami? Baik, alhamdulillah ya. Dan selanjutnya ibu akan memberikan gambar. Di sini ibu mempunyai 3 gambar ya. Coba perhatikan dulu. Yang pertama, gambar seorang siswa sedang melaksanakan kegiatan piket yang diantaranya yaitu menyapu ruangan kelas. Yang kedua, membersihkan meja pada meja guru maupun meja siswa. Yang ketiga, siswa sedang membersihkan kaca. Dan yang keempat, siswa sedang membersihkan vas bunga pada meja guru. Ini merupakan simbol kedua dalam Pancasila, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan kelas. Yang kedua, ini merupakan gambar. Coba apa ini gambar ini? Nah, benar. Gambar ini merupakan gambar sebuah ruangan kelas yang sangat tidak terjaga. Seperti halnya ini banyak sekali sampah yang berceceran, dan ini sebuah sebuah jam yang berantakan, sangat berantakan sekali. Ini merupakan ruangan kelas yang tidak terjaga sehingga dapat menimbulkan suatu penyakit dalam bakteri. Apa sih bakteri itu? Bakteri itu yaitu suatu dalam arti debu yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Dapat dipahami? Baik, alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan manfaat menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, terhindar dari suatu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Misalkan terhindar dari suatu bakteri maupun virus. Kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Keempat, air menjadi bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari
misalkan dalam kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari semua yang telah dipelajari pada hari ini, terutama ataupun dalam keseluruhan. Jadi kita sebagai warga negara, bukan warga negara, seperti misalkan kita sebagai warga sekolah nih, seharusnya kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar, contohnya dalam lingkungan kelas. Mengapa? Karena apabila ruangan kelas tidak bersih dan tidak sehat, maka kita pun tidak merasa nyaman dalam kegiatan belajar tersebut dan dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang kedua, terhindar dari adanya suatu bakteri yang telah ibu jelaskan barusan ya. Baik, dicukupkan pembelajaran untuk hari ini. Ibu akan kembalikan lagi ke ketua kelas KM untuk menyiapkan sesudah belajar, menyiapkan berdoa ya contoh. Nah, sesudah belajar kita terlebih dahulu untuk berdoa. Baik, KKM dipimpin terlebih dahulu.